Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Tahukah Anda bahwa 21 Januari adalah Hari Peluk Nasional? Paling tidak di Amerika Serikat dan di beberapa negara lainnya. Sejak kapan dan mengapa harus ada Hari Peluk Nasional? Menurut National Today, Hari Peluk Nasional diciptakan pada tahun 1986 oleh seorang pengusaha yang bernama Kevin Zaborni. Ia memilih 21 Januari karena itu adalah waktu di antara liburan musim dingin dan hari-hari setelah tahun baru yang mana dia perhatikan kebanyakan orang cenderung merasa rendah, hampa, dan kurang semangat. Tujuan dari Hari Peluk Nasional adalah untuk membantu semua orang menunjukkan kasih sayang secara terbuka. Tawarkan pelukan kepada siapa yang Anda inginkan. Anggota keluarga atau orang yang Anda sayangi atau siapa saja agar mereka mendapat manfaat kesehatan mental dan fisik. Saudara, ada satu tokoh yang rindu memeluk Anda. Ya, Yesus. Yesus Allah pencipta. Dia secara mengherankan telah mengambil bentuk daging dan darah manusia. Sejauh apa Yesus menjadi manusia? Alkitab sebutkan, Yesus menjelma menjadi manusia dalam segala hal. Ibrani 2 ayat 17. Ungkapan ini berarti bahwa Yesus menjadi manusia seutuhnya. Yesus tidak hanya terlihat seperti atau tampak seperti manusia, melainkan dia benar-benar manusia, benar-benar salah satu dari kita. Ungkapan daging dan darah ini menekankan pada kelemahan kondisi manusia, lemah fisik, kecerdasan yang terbatas, tunduk terhadap penyakit, bahkan terhadap kematian. Saudara, Yesus sesungguhnya tidak sepenuhnya seperti kita, yaitu di dalam hal dosa. Yang pertama, Yesus tidak pernah berdosa apapun. Yang kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Sementara kita memiliki kecenderungan jahat. Perbudakan kita pada dosa dimulai jauh di dalam sifat kita sendiri. Kesombongan dan motivasi berdosa lainnya bahkan mencemari tindakan yang baik kita lakukan. Sementara Yesus sifatnya tidak dirusak oleh dosa. Dalam hal berdosa, Yesus memang berbeda dari kita. Karena jika Yesus adalah daging terjual di dalam kuasa dosa seperti kita, maka dia juga membutuhkan juru selamat. Padahal Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang tak bercacat kepada Allah bagi kita. Dalam hal ini, maka penjelmaan Yesus justru sungguh sangat mengherankan. Karena ketika dia mengambil keadaan tubuh kita yang lemah, penuh kekurangan, dan rentan menderita, dia harus mengalahkan dosa dan membinasakan iblis dengan modal senjata yang sama dengan yang kita bisa miliki. Apakah senjata itu? Iman, ketaatan kepada Allah. Dan kalau karena derita Yesus kalah, hilang ketaatan, maka setan akan menang dan dosa akan menguasai seluruh alam semesta. Saudara, Yesus tidak menolak bentuk darah dan daging kita yang penuh dengan kelemahan. Yesus maju ke medan pertarungan melawan setan yang terus berusaha untuk membuat Yesus tidak taat dan berusaha untuk membuat Yesus menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi Yesus menang. Yesus beriman dan terus taat. Itulah sebabnya saudara, Yesus mengambil bentuk darah dan daging kita agar dia dapat memeluk kita. Dengan pelukannya, Yesus memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kuasa untuk kita tidak takut, agar senantiasa taat kepada Tuhan, turut kepada kehendak Tuhan. Bahkan saudara, Yesus memeluk kita agar ketika setan menembakkan peluru maut kepada kita,
Yesus memeluk, melindungi, dan menanggung tembakan yang mematikan itu. Agar kita ditebus dari pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita pun selamat. Saudara, terimalah pelukan Yesus. Itu keren.